berapa? Belum. Sabar guru. Oke. Kalau kemarin itu cepat. 2 menit. Kan guru ibu jangan ngajak ngomong kami guru. Nggak fokus aja dia. Bu, aku GR. GR. Girlfriend. Skornya berapa Bu Helen? 40, Pak. Pas-pasan ya, gitu ya. Oh, itu KTP ya, Bu? Pas-pasan. Iya Bu. Itu Aku GR. berapa Bu? 4. Ini sama, Bu. Oh, sama ya. Oke, jadi kalau rekan-rekan, tapi yang dapat yang GF, aku G. Siapa yang G? G aku. G. G-nya berapa Bu Sony? 53. 53. Ada yang lain? Ibu Maria? Saya 4. 44 ya GF tadi ya. Nah ini mindsetnya GF itu dia sudah bertumbuh. Hanya saja di sini lebih menantang lagi di G. Oh, mindsetnya. Nah di sini kan kebanyakan kan kalau dia gitu pasti dia istilah sangat setuju, sangat tidak setuju, gitu ya. Kalau di sini kan masih dia kadang-kadang setuju, tapi dia belum memastikan sangat tidak setuju. Saya pun seperti itu 43. Gitu kan. Jadi masih ada di pemikiran saya itu masih tantangannya belum lebih berani lagi. Ada yang F nggak, Bu? Nggak ada. Ada yang lain Kematian. kalau itu Bu, kalau kita tidak jalan itunya apa namanya hanya 5 soal ya iya. Tapi kalau dia di GF itu sudah bagus dan di sini sudah lebih berani menerima tantangan. Kalau di sini sudah bertumbuh tapi tantangannya masih ada sedikit ini ya perlu bertumbuh lagi ya. Karena saya juga di GF. Karena saya juga kadang setuju apakah sangat setuju. Nah itu masih gitu ya enggak ya gitu kan. Oke ya katakan. Jadi itu panjangnya apa? growing apa ya? Saya udah lihat tadi apa? Yang pasti dia growing mindset gitu Bu. Karena ini mindsetnya ya. Yang pasti dia FB itu dia pola pikir tetap. Itu berapa banyak? Ini ketinggalan kok beda semua. Tidak apa-apa ya Bu ya. Apa tadi sudah bertemu kan? Ya. Sudah bertumbuh ya. Nggak apa-apa. Kita lagi ngomongin apa lagi? Oke, jadi rekan-rekan saya harap kita kedepannya lebih banyak memang sudah bertumbuh tapi perlu tantangan lebih lagi ya. Karena 40 berapa 47 ya? No. G maksudnya G. Oh, belum selesai. Sama, kalau itu sama ini kayaknya. Ini sama ya. Sama Pak. Rekan-rekan, ini yang kemarin sudah diberikan penjelasan sama Ibu Reni ya. Tapi kenapa ini kita ulangi kembali karena endingnya nanti ke perencanaan pembelajaran kita.
Jadi dari ibu kepala sekolah dia kan menjelaskan apa-apa yang perlu di situ. Nah kita sekarang masuk ke langsung ke nanti bagaimana mendesain pembelajaran. Jadi di sini saya ulangi, ini pembelajaran mendalam, ini pendekatan yang memuliakan dengan menekankan penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Berarti ada BBM. Yang pertama apa? Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan atau menyenangkan. Itu harus kita ingat ya, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, mindful, meaningful, dan joyful. Saya agak ini ya, salah ya, ada bahasa Inggris ya. Nah, ini sudah dari Ibu Reni sudah. Saya lanjutkan aja. Ini dimensi profil lulusan. Saya harap tidak lupa untuk di APB kita bukan dimensi lagi ya, tapi profil lulusan kita buat. Saya juga agak kesal juga ada seperti itu, masih perlu belajar lagi ya. Nah di sini bagaimana kita merancang yang namanya perencanaan. Nah ini sebenarnya surat itu ada di asesmen yang sudah dibagi ya, pembelajaran dan asesmen. Nah ini tetap biarkannya ini untuk yang afektif dan psikomotorik, bagaimana kita merefleksi, mengaplikasi dan memahami. Nah di sini ada kerangka pembelajaran. Nah ini praktek pedagogis, ini strateginya, kemudian kemitraan, kemudian lingkungan pembelajaran, lingkungan dan pemanfaatan digital. Nah, untuk yang kemitraan pembelajaran ini nanti bagaimana kita berhubungan dengan guru dengan orang tua, dengan komunitas, kemudian dengan mitra profesional. Itu mulai dari awal sih sebenarnya harus kita lakukan bagaimana kita bermitra ke orang tua. Saya rasa itu sudah bermitra dengan orang tua ya, tapi itu dalam mulai kelas. Nah ini pemanfaatan digital. Ini pemanfaatan digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran. Pemanfaatan digital bukan harus ini ya, bukan harus bagaimana kita menyanyikan dengan Canva, bukan begitu. Ini sudah digital semuanya. Oke. Bagaimana kita misalnya memberikan tugas melalui misalnya kita kasih anak-anak dari Drive, mengumpulkan dengan Drive, itu juga pemanfaatan digital yang ada sama kita. Handphone juga itu sudah pemanfaatan digital. Nah di sini sudah ada penjelasannya. Buka halaman 32. Nah di sini ya. Oke. Nah, ini transformasi peran guru dalam ekosistem pembelajaran mendalam. Nah, sekali lagi mengingatkan guru itu adalah sebagai aktivator. Kemudian guru itu juga sebagai kolaborator. Guru itu juga sebagai pengembang budaya belajar. Nah, kalau dulu guru itu dikatakan apa? Fasilitator. Jadi fasilitator itu adalah memfasilitasi. Jadi kayak kita dulu kan bagaimana kita membuat kurikulum merdeka, kita memfasilitasi dari sini. Nah, kita juga fasilitator juga, tapi lebih ditekankan kita itu guru itu adalah sebagai aktivator, kemudian kolaborator, kemudian pengembang budaya belajar. Nah, sampai di situ ada pertanyaan, katakan? Sudah. Oke. Nah, di sini peran guru dalam pembelajaran mendalam. Sekali lagi, mendalam itu adalah bagaimana kita memuliakan anak, bagaimana kita belajar dalam kelas dengan berkesadaran penuh, kemudian bagaimana kita bermakna, dan terakhir itu adalah mengembirakan atau menyenangkan. Kalau saya tadi anak-anak berpikir menyenangkan itu, Bu, kita ini loh Bu, SBT. Saya bilang SBT itu juga menyenangkan, tapi itu termasuk di dalam ketika kita persiapan persepsinya. Nah, jadi ketika persepsi apa yang akan kita lakukan itu sudah termasuk mengenai yang berkesadaran penuh ya. Nah di sini kalau aktivator ini udah kemarin ya.
menstimulus peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, jadi rekan, kalau kita mengajar dalam kelas, kita upayakan kita itu memberitahukan kepada anak-anak tujuan pembelajarannya. Jadi intinya nanti mereka tahu tujuan pembelajaran kita hari ini hari ini adalah misalkan kita kan misalnya nih kamu mampu, anak-anak mampu mampu dapat mengerti mengenai yang namanya media. Kemudian Ibu Esta pembelajaran yang mengatakan operasi dalam berpangkat. Oh, jadi hari ini materi kita operasi dalam berpangkat ya Bu. Nah, jadi kita upayakan kita membiasakan itu tujuan pembelajaran kita ungkapkan ke anak-anak supaya mereka tahu. Oh, berarti kamu itu nanti belajar ini ya, gitu ya. Nah, sebagai kolaborator, guru membangun kolaborator inquiry dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, mitra profesi dan budika. Ini artinya apa? Nah, kolaborator itu kita berkolaborasi dengan teman-teman kita. Nah, bisa nanti lintas mata pelajaran ya. Kenapa kok sekarang nggak kurangnya? Gitu ya. Langsung nggak nanti aplikasikan. Sekarang itu dulu. Tadi kan bisa ada ya. Nah, di sini kolaboratif itu bukan hanya antar guru ya, bukan hanya itu. Kalau P5 kita antar guru ya. Nah, kalau di sini kolaboratif dengan orang tua. Nah, bisa juga seperti kemarin kita panggil orang tua itu sebagai narasumber. Itu maksudnya. Terus bagaimana kita dengan mitra profesi seperti yang kita kemarin dengan puskesmas, tapi baiknya itu langsung ke mata pelajaran kita sendiri, itu lebih bagus lagi. Nah, kalau misalnya di matematika, aku ingin dia misalnya nih materi statistika, kunjungan misalnya ke statistika, silakan. Nah, itu dia kolaborator ya, bagaimana itu sebagai kolaborator. Kemudian pengembang budaya belajar. Nah, di sini bagaimana kita mengembangkan kreativitas dan berinovasi dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Nah, oke, selanjutnya ya. Nih, elemen ekosistemnya ini dari yang tadi sesuai yang tadi ya. Nah, ini mulai dari bagaimana guru dan siswa, ada asesmennya, ada kurikulumnya, ada pembelajarannya, bagaimana kita ke pemerintah daerah, bagaimana kita ke keluarga, mulai ke masyarakat, kemudian memanfaatkan digital yang ada di sekitar kita. Nah, ini implementasi pembelajaran mendalam. Nah, ini yang pertama ya. Kita merencanakan perencanaan pembelajaran mendalam melalui refleksi kultural sendiri, karakteristik peserta didik, materi, sumber daya, dan mitra pembelajaran. Ini sudah ya. Nah, ketika saya bilang bagaimana dengan ini, oh kami sudah dengan apa? Asesmen awal pembelajaran, gitu kan? Kemudian, nah pelaksanaannya, kegiatannya, kemudian asesmen bagaimana kita membuat asesmen pada anak didik. Ini ada asesmen itu tidak hanya fokus pada materi saja, tapi bisa juga pemahaman konseptual yang mendalam. Ini ada keterampilan berpikir kritis serta penerapan dalam kehidupan nyata. Nah, kalau misalnya nih asesmen itu kan boleh formatif yang dilakukan yang di dalam kelas selama pembelajaran itu namanya asesmen formatif. Nah, kemudian kalau sumatif itu latihan apakah sudah masuk sumatif? Itu sudah termasuk sumatif. Latihan. Artinya sumatif itu adalah kalau kita merasa itu sudah selesai kita lakukan pembelajaran, kita kepingin anak didik kita sampai sejauh mana mereka bisa mengerti. Nah, kita buat latihan itu sudah termasuk sumatif dan kita ambil nilainya juga. Ya, itu sudah sumatif. Saya juga kemarin itu dengan rekan-rekan guru yang lain, seperti apa sumatif? Tidak harus berpikir ya Bu, semakin ujian, enggak harus. Tapi setelah selesai semuanya materi di hari itu juga, seperti Ibu Sony sering apa Bu? Kuis. Benar Bu, itu sudah boleh sumatif ya Bu ya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi nanti ke depannya judulnya bukan lagi modul ajar di atas, tapi apa? Perencanaan pembelajaran. Nah, satu buku nanti, satu bundelan itu sudah menjadi apa? Modul ajar. Nah, seperti itulah yang masih yang kami ketahui. Jadi semoga ada pencerahan yang lain ya.
Kalau kanak-kanak ada dapat bu, itu di bulan depan itu bukan modul ajar, yang lain lagi, tidak apa-apa ya. Artinya kita sama-sama belajar di sini. Nah, di sini ada identifikasi, mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Ingat kan kemarin ketika ada asesmen dari Ibu BK, nah itu udah kesiapan belajar. Nah, setiap satu materi atau satu perencanaan pembelajaran, rekan-rekan, kesiapan belajar peserta didik seperti yang sudah kita lakukan di awal-awal itu yang sebelumnya, asesmen awal. Nah, itu sudah termasuk. Nah, memahami karakteristik materi pelajaran itu sama ya. Kemudian menentukan dimensi profil lulusan. Kemudian yang kedua, kita mendesain pembelajaran, menentukan capaian, menentukan topik, mengintegrasi lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik. Lintas disiplin ilmu itu dengan mata yang lain boleh sesuai kemana. Misalnya nih kayak kami Ibu Sony statistika, boleh kita buat pemanfaatan digital bisa. Misalkan bukan apa ya yang data Ibu Helen, misalkan misalnya nih membuat diagram dengan dibuat jadi Excel ya. Anak itu bisa lintas antar mata dengan si informatika bisa. Itu maksudnya lintas disiplin ilmu ya, dengan ilmu yang mana gitu. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran. Oke, sudah ya, kita sudah tahu mengenai tujuan pembelajaran. Menentukan kerangka pembelajaran. Oke, nah ini asesmennya ada awal, proses dan akhir. Nah, kemudian pengalaman belajar merancang pembelajaran dengan berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, merancang tahapan, langkahnya ada awal, inti dan penutup, kemudian mendeskripsikan. Ini dia identifikasi ya. Nah, ini sudah disampaikan sama Ibu Kepala Sekolah kemarin. Nah, rekan-rekan yang penting di sini adalah contohnya untuk perencanaan pembelajaran. Seperti yang sudah saya kasih di WA itu seperti itu. Bu, di sini ada bermakna, iya tetap kita masukkan. Dan tetap juga kita buat di situ, kita desain juga ada yang namanya model pembelajaran. Model pembelajaran itu apa? Intinya harus sesuai dengan sintaknya di kegiatan inti. Nah, kegiatan inti kan bagaimana membuat kegiatan inti sesuai dengan yang inginkan. Mau misalnya PJBL, mau misalnya PJBL yang proyek ya, bisa proyek anak-anak. Kemudian mau discovery learning, silakan. Yang kemarin ada saya buat juga mengenai modelnya itu mind mapping, silakan. Yang penting memang sintaksnya pakai itu, bukan hasilnya ya, tapi sintaksnya tetap memakai seperti itu. Nah, di sini ketika kita melaksanakan pembelajaran mendalam, nah maka penyampaian materi itu harus sesuai dengan tahapan peserta didik. Oke ya, nah model-modelnya bagaimana? Nah, inilah memakai prinsip pembelajaran. Nah, kemudian oke, ini ada sintaknya yang nomor 6 yang modelnya tetap ada. Kemudian kita melaksanakan pembelajaran, ya kita olah hati, olah pikir, olah rasa dan olah raga. Oke, nah di sini ada kita membuat penerapannya sesuai dengan karakteristik masing-masing. Ini penjelasan yang dari atas. Nah, ini contoh pembelajaran mendalam, ini sudah kemarin. Nah, ada bahasa IPA, ini saya ulangi lagi. Kita ambil yang punya kita, ini matematika. Nah, pembelajaran mengembangkan pola pikir logis, pemecahan masalah. Contohnya nih, pembelajaran berbasis masalah, gitu ya. Kemudian di sini yang IPA berbasis proyek. Nah, kemudian ilmu sosial, ini ada menyerupai di saya dan rekan-rekan yang lain. Pembelajaran kehidupan sosial, interaksi manusia, gitu ya. Kemudian yang konseptual dengan membandingkan nilai-nilai dan permasalahan perasaan motorik. Nah, di sini kita nanti bagaimana contoh pembelajaran mendalam. Nah, kapan kita pakai memahami, kapan kita pakai mengaplikasi. Nah, ketika pelaksanaan pembelajaran, nah ketika kita memahami
memahami, bagaimana kita memahami, kalau bahasa misalnya kita bisa membaca, maka di situ itu sudah masuk ke kategori berkesadaran dan bermakna. Ya, ketika kita orientasi kepada siswa, nah orientasi itu di tahap mana tuh? PBL orientasi nggak ya singkatnya ya? Ketika kita mau orientasi, berarti dia sudah masuk ke berkesadaran. Guru memberikan stimulus untuk membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik. Kemudian merumuskan masalah. Nah itu juga sudah termasuk di bermakna, sudah masuk ya bermakna. Nah untuk yang menggembirakan, mengaplikasi itu sudah termasuk bermakna dan menggembirakan. Pengumpulan data. Nah bagaimana kita bereksperimen, observasi, wawancara. Nah kalau misalnya di kelas sama mereka bisa juga wawancara kan? Wawancara ke sama teman. Kalau misalnya seperti di matematika nih, di materi apa, angka-angka yang disukai, itu juga bisa jadi wawancara mereka, membuka pemikiran mereka, gitu kan? Nah, kemudian mengobservasi. Nah, kalau misalnya nih kita bagaimana kita ya di seni budaya kita melihat yang namanya apa yang berhubungan dengan seni, seperti itu ya. Mungkin lebih tahu lebih jelasnya di dunia masing-masing. Nah, ketika kita sudah mengolah dan menganalisis data, berarti itu sudah bermakna dan menggembirakan. Boleh kita buat, boleh nggak disatukan? Boleh. Boleh kita pisah-pisah yang mana bermakna, yang mana menggembirakan, itu bisa. Bisa, mau disatukan silakan, mau dipisahkan bisa. Ya. Nah, ini contohnya kalau mengaplikasi ketika menarik kesimpulan kemudian berkomunikasi itu sudah dikatakan kategori bermakna. Jadi ketika kita meletakkan di mana ya bermakna itu, di mana menggembirakan itu ya, inilah contoh-contohnya. Ketika kita refleksi itu sudah masuk ke berkesadaran dan bermakna. Nah ini melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Nah misalnya dengan apa yang sudah saya dapatkan hari ini, apakah saya senyum, apakah saya sedih, nah itu termasuk apa? Berkesadaran ya. Nah, kemudian bagaimana kita menindaklanjuti, apa yang harus saya lakukan minggu depannya, apa tidak lanjutnya, itu sudah boleh dikatakan bermakna. Nah, di sini contoh pembelajaran mendalam. Nah, di sini dimensi profil lulusan, ada kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, identifikasi peserta didik. Ini seperti biasa ya teman-temannya, ada nama sekolah, kemudian ada materinya apa, ada subnya apa, topik dengan subtopiknya, tema dengan subtemanya. Nah, jadi di sini sudah seperti yang tadi contoh-contohnya. Nah, ini ada awalnya nih. Nah, di kegiatan awal pembelajaran, guru membuka pelajaran dengan salam doa, duduk doa bersama, sapaan ramah, itu termasuk apa? Berkesadaran ya. Iya kan? Kemudian menerapkan teknik permainan pemusatan konsentrasi itu apa? Itu berkesadaran. Kemudian memulai dengan video singkat perbedaan kondisi sungai yang bersih dan tercemar. Itu sudah masuk apa? Itu sudah masuk dia bermakna. Jadi kalau kadang-kadang tidak bisa memilih-milih langsung aja. Kan di sini sudah dijelaskan kapan kita pakai dia berkesadaran, kapan dia kita pakai bermakna. Ini dia kan, kalau di inti bermakna menggembirakan, gitu ya. Nah, ketika kami melihat video pembelajaran ada seperti ini, kebetulan itu IPA, MTK tidak ada. Jadi ketika mulai mengawali, kemudian lanjut dengan kegiatan inti, dari awal kan dia resepsi, salam, kemudian melihat kelas, ada sampah di sana sini. Oh, berarti itu sudah termasuk apa? Sudah termasuk di bagian mana? Berkesadaran, berarti dia tidak ada sampah di sampingnya. Nah, berarti ketika kita mengatakan melihat sekeliling, berarti tidak masuk ya kesadarannya. Nah, ketika di tengah-tengah pembelajaran kegiatan inti, anak-anak disuruh kerja kelompok bermakna. Nah, ketika kerja kelompok itu tiba-tiba dia bilang begini, bagaimana? Oke, untuk kali ini kita ice breaking dulu, biar semangat. Di tengah-tengah dibuatnya ice breaking, tiba-tiba dibuatnya ice breaking. Sudah itu, nah sudah semangat ya, sudah ya. Oke, kembali lagi melanjutkan tugasnya. Ini yang dilakukan sama
yang kami lihat bagaimana video pembelajaran tentang pembelajaran mendalam. Nah, di sini langkah-langkahnya ini sudah kita buat juga yang bagian ini ya, dari atas ya. Inti kan tadi kan di awal kan ini nih awalnya bagaimana, kemudian kegiatannya kalau di inti, kemudian langkah-langkahnya terakhir itu di penutup. Nah, di penutup berkesadaran menyimpulkan, karena secara berpikir juga kan ada anak yang tidak mau menyimpulkan sendiri, dia malas berpikir, berarti itu belum artinya harus kita buat juga itu menjadi buat berkesadaran sama kita, sama anak-anak, kita pandu mereka supaya bisa menyimpulkan pembelajaran. Nah, di sini yang terakhir memuliakan peserta didik dengan menghargai pencapaian proyeknya, ini kalau proyek ya yang sudah kemarin. Oke rekan-rekan, mengenai deep learning ini bagaimana, ini kita ulangi karena supaya mengingat kembali. Saya juga tidak bisa sekali sampai di rumah saya baca lagi apa ya karena dalam tempo sebentar deep learning itu sebentar dikasih sama narasumbernya, kemudian lanjut lagi yang lain, kita ulang lagi membaca. Itu makanya kami sepakat kita ulang kembali apa yang sudah disampaikan sampai di kepala sekolah supaya lebih mendalam lagi. Mengingat kembali apa yang pembelajaran kita yang 3 itu BBM, selalu ingat berkesadaran, bermakna dan menggembirakan atau menyenangkan. Sampai di situ ada pertanyaan? Kita nanti lanjut ke yang bahan bacaan kita ya. Ada pertanyaan? Dan kalau sebenarnya itu bebas Bu, mau ibu buat jadi semuanya juga bisa. Tapi bagaimana ibu menuangkannya ke materi ibu. Jadi kan kalau ibu misalnya nih 2 atau 3 kali pertemuan satu rencana pembelajaran, tidak mungkin toh hanya 2, yang paling tidak 3 ya Bu ya. Tapi harus benar-benar disesuaikan ke yang harus ibu lakukan. Kalau misalnya ibu kerja kelompok, berarti yang di situ apa Bu yang kita ambil? Nah, kalau misalkan kita hanya proyek, apa yang kita lakukan? Jadi kalau saya rasa dan ini sudah kita sepakati 2 saja sudah oke. Tambah dengan yang satu lagi ketakwaannya, itu yang pertama. Tambah 2, apalagi kalau kita bukan 1 kali pertemuan. Kalau 1 kali pertemuan memang benar 2 saja sudah oke. Tapi bagaimana kita kan? Nah ini gak apa-apa harus dipilah-pilah. Pertemuan pertama dimensi lulusannya ini kita ambil 2, gitu boleh, tidak apa-apa. Nah intinya Bu, mana yang ibu rasa? Kalau misalnya ibu masukkan kewargaan silakan. Ada 2 kan yang tambah dari yang kemarin, kewargaan dan komunikasi. Yang pertama. Kesehatan. Ini ada modulnya nanti saya pilih yang IPA saja lah ya. IPA, oke. Ini IPA. Nih. Nah, perencanaan pembelajaran. Nah, ini satuan pendidikannya. Itulah yang dikatakan dengan identitas. Oke, kemudian ada 4 yang dikatakan kerangka pembelajaran. Karena kan ingat nggak ada 4 kerangka pembelajaran. Yang pertama apa? 4 kerangka pembelajaran. Yang pertama itu apa Bu? Yang mengidentifikasi, ada tadi pemanfaatan digital, ada yang desainnya. Nah, di sini kita sesuaikan aja nanti ya. Oke, saya buka dulu biar tidak lupa. Atau gini saja, nanti beda-beda ya apa Bu? Karena yang identifikasi itu masuk di dalam dimensi konflik kelulusan.
tas di awal kan, sekolah, Iya. kelas, mata pelajarannya, adanya dengan materinya, alasan waktu. Nah, baru dimasukkan di dalam dimensi profil lulusan. Nah, mungkin memang kalau di prodi tidak akan dimasukkan ketuhanan, ketakwaan ya. Ya. Karena kita sekolah Kristen Ya, ya. saya Baru yang kedua desain pembelajaran. Di dalamnya ada tujuan, kemudian ada praktik pedagogisnya, Iya. terus lokasi tempat pelaksanaannya, kurikulum desain. Kemudian kalau di assessmentnya, kami buat ketika di awal kayak pertanyaan normatif itu termasuk assessment awal, Iya. kan? Yang A skor apa tuh ada 3 Iya. ya. Nah, terus prosesnya ketika kita memberikan contoh kalau satu algoritma dalam kehidupan sehari-hari, Ya. nanti Gambar diskusi. saja boleh, Bu. Iya, boleh gambar kan? Ya. Terus assessment akhirnya bagaimana kita menerapkan konsep itu sesuai dengan kontekstual anak-anak, ya kan? Baru yang ketiga keempat pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar itu ketika itu kalau di dalam proses ininya, kalau di dalam RPP yang lama itu kegiatan inti seperti ini, Iya, kan? Bu. Kemudian Sama terus aja. ada pematiknya, terus dia Iya. memberikan arahan, baru penutup, nah selanjutnya baru ada assessment. Itu sih kalau cuma bingungnya gini, identifikasi kalau contoh bapak yang tadi IPA itu, dia hanya membuat dimensi profil lulusan. Nah, adakah yang baku atau setiap guru punya akpeto masing-masing di dalam membuat? Jadi istilahnya namanya kan bukan belajar lagi ya, tapi rencana pembelajaran. Ya. Terus langsung nama sekolah, Ya. ya kan, terus kelas semester atau fase gitu ya. Baru kayak kami ini informatika itu ada namanya elemen, Ya. tema gitu kan. Ya. Itu berdiri sendiri atau masuk di dalam identifikasi ini. Nah, kalau yang ini kan identifikasi bukan identitas. Berarti di luar. Iya, identitas itu kan wajib. Berarti identifikasi ini kayak assessment awal. Iya, ya inilah mengidentifikasi kesiapan peserta didik seperti yang di apa kita di modul ajar kita profil siswa itu sudah identifikasi tuh. Nah, jadi bebas kita iya bebas kita menentukan. Jadi waktu kemarin kami ada yang ditayangkan IPA, ada yang ditayangkan BID, semua beda-beda versi, beda-beda modelnya. Tapi kata dari narasumber itu bilang itu tergantung sama orang ibu. Tapi yang namanya yang keempat ini dimasukkanlah ke dalam, wajib dimasukkan ke dalam. Nah makanya kerangka yang sudah kita sampaikan ketika yang di draft yang saya suruh ibu Sonia itu sudah tepat sekali bu, sudah dalam semuanya itu. Sudah dalam Bang Bu, ada identifikasi, mengidentifikasi siapa ada, karakteristik ada, dimensi kelulusan ada, ya kan? Capaian ada nggak? Topik yang konseptual ada, lintas disiplin ilmu. Nah ini yang masih yang belum kita letakkan. Tapi saya tadi bilang sama teman-teman, lintas disiplin ilmu itu kan tidak semua mata pelajaran bisa kita buat, tapi itu harus kita lakukan karena itu berhubungan nanti ke kurikuler. Ini harus ada. Jadi mana yang rekan-rekan bisa yang bisa disatukan dengan mata pelajaran lain, lintas disiplin ilmu, silakan dibuat. Ya, apakah dengan IPS, apakah dengan IPA, apakah dengan agama, boleh. Kalau nggak ada apa-apa. Tapi itu harus ada di beberapa bu, tidak boleh tidak ada. Karena kan namanya nanti kurikuler. Tapi memang itu bisa berdiri sendiri. Tapi kalau ibu berdiri sendiri, ya alangkah baiknya sebenarnya berkolaborasi dengan rekan-rekan. Kalau berkolaborasi itu berarti kita ngajarnya langsung. Nah, kolaborasi ini sistemnya sebenarnya kalau yang sudah kami rancang dengan Ibu Reni mungkin itu nanti masuk ke apa sistem blok. Makanya rekan-rekan mengingatkan sebenarnya di proses dari program itu harus dimasukkan kurikuler. Karena kan ketika saya bagi departemen berapa itu ya, di dalam kan ada tuh yang sudah disampaikan sama ibu kepala sekolah itu matematika setahun itu untuk kurikuler 36 JP, 20 di semester ganjil, 16 di semester genap. Itu sebenarnya harus kita buat. Maka sebenarnya itu harus dibuat di proses gantinya dari P5. Nah, karena sistem blok mau 10 JP pun tidak apa-apa. Itu harus kita masukkan gitu ya. Nah, jadi kalau tidak dibuat sistem blok, maka 1 JP itu silakan kurikuler gitu.
silakan yang 1 JP itu. Nah kalau 1 JP itu menurut pemahaman kami sampai sekarang ini kita kembali kayak sistemnya kayak dulu, tiap minggu 1 JP kita bersama-sama, atau setiap minggu nih siapa nih yang antar mapel nih bersama, saya dengan yang misalkan yang ini IPA ada berapa 5 mapel gitu. Jadi tidak harus yang sama. Nah itu bedanya co-curricular itu itu harus menyangkut ke pembelajaran kita. Tapi ada juga yang tidak, seperti apa tuh 7 kebiasaan baik enggak? Nah itu masuk juga, gitu kan? Tapi kalau kita berdiri sendiri, silakan. Tapi saya juga juga di medsos di mana saya masih setengah gagal paham lah mengenai poin, masih perlu banyak belajar juga lah seperti apa ya. Nah cuman hanya saja di awal itu harus dimasukkan yang namanya co-curricularnya berapa JP. Nah kalau sistem blok berarti paling tadi 10. Kalau rekan-rekan sistem blok yang kayak misalnya informatika berarti 6 JP kalau 2 minggu kan. Kalau pada 6 JP kan kita ambil sistem blok gitu ya. Jadi mengenai co-curricular ini juga karena ini nanti endingnya nanti ke ini sih, ke siklus inquiry. Jadi bagaimana kita lintas mapelnya dengan yang lain. Makanya ketika yang kita pelatihan ini mereka sudah menentukan mapel ini dan mapel ini. Jadi bukan berarti suka-suka sekolah yang ini ya, gitu kan. Tapi sudah mereka tentukan mata pelajaran yang ini ya, gitu kan. Tapi ada juga sih teman yang masuk pojok, ada juga. Jadi tidak tahu yang lagi bertanya bagaimana seharusnya. Cuman rata-rata yang di situ yang datang itu bahasa, kemudian IPA, IPS dan MTK. Itu yang muncul di situ gitu. Jadi adalah kelompok kami matematika, kemudian IPA, IPS dan satu lagi dia bahasa tapi gabung Inggris dengan Indonesia. Gitu ya. Jadi ini ya yang 4 ini dimasukkan ke perencanaan pembelajaran. Jadi ada identifikasi, desain, asesmen dan pengalaman belajar. Ini pengalaman belajarnya nanti ini ya yang di bagaimana di intinya ya. Oke. Nah, kita kembali ke yang tadi IPA ya. Nanti yang IPA ini sih saya tidak bisa download. Saya nggak tahu kenapa nggak bisa saya download IPA ini. Tapi nanti akan saya kasih draftnya pada rekan-rekannya. Nah, di sini profil lulusannya. Nah, dia mendesain kan ada apa nih? Di mana dimasukkan desainnya. Nah, di identifikasi ini dia buat hanya dimensi profil lulusan, ya kan? Tapi ada juga yang pernah kita temukan masuk dalam persiapan belajar itu dari asesmen awal kognitifnya. Nah, kemudian ini tujuan pembelajaran, kemudian praktik pedagogis. Ya, silakan. Nah, di sini praktek pedagogisnya pembelajaran konseptual dan kooperatif menggunakan model pembelajaran. Jadi pedagogis itu adalah modelnya, metodenya, gitu ya. Mau dimasukkan strategi pun boleh, bukan harus hanya model dan metode, tapi masuk juga strateginya apa. Nah, kemitraan pembelajaran. Nah, di sini kolaborasi murid, aktivitas wawancara dengan berbagai pihak masyarakat. Ini sudah kemitraan belajar. Nah, lingkungannya, nah apakah berkelompok? Nah, kemudian pemanfaatan digitalnya. Nih, wawancara dengan daring, aplikasi online itu sudah digital, gitu ya. Kemudian ketika dia membuat asesmen pembuatan poster, nah itu sudah memakai digital. Dengan Canva, kemudian sosmed itu sudah pemanfaatan digital. Gitu. Nah, cuman kemarin ketika itu kalau kita sudah digital sudah kita berlakukan ya, jadi anak-anak sudah aman dengan hal seperti itu. Nah, pengalaman belajarnya, nah inilah di pertemuan yang pertama. Nah, kalau kemarin kami di sini ditanya yang ini apakah sudah sesuai dengan yang keempat kerangka itu. Nah, boleh kalian lihat apakah sudah sesuai. Nah, di sini yang belum sesuai di sini bagian mana? Kalau di sini dia pertemuannya itu langsung global. Kan kita harus buat yang mindful, yang joyful, iya. Lagi apa gitu. Mind, meaning, and joyful. Iya, kayak mindful itu kan berarti dia apa ya?
kedua atau ketiga itu bagian dari apa, bab terakhirnya bagaimana? Iya, itu yang kurang ya. Iya. Boleh disatukan berkesadaran dengan bermakna? Boleh. Iya. Oke, saya. Nah, kita di sini ngecek apakah sudah benar yang mereka lakukan. Nah, Oh, Pak Riki mau tanya. masih ada Pak Riki? Tapi kan kata ibu kalau di dalam kegiatan itu sesuai dengan ideal. Nah, Saya tidak menemukan ada singkat di dalam. ya. Nah, sintak Bapak sudah mengerti nggak sintaknya mengenai ini? Modelnya kan di sini jigsaw. Tidak, sama lagi pedagogis. Ini jigsaw dengan PJBR. Sintak jigsaw nggak itu? Jigsaw itu ini kan? Hah? Nah, mana ya? Di pertemuan ini. Sudah nggak di sini jigsawnya? Mana? Pakai alat ya? Nah, ya kan? Yang ini nah, misalnya nih, aku boleh berdiri di sini, aku bisa kasih misalnya 4 materi, 1, 2, 3, 4. Nah, mereka bisa ambil pilih mana yang kamu mau pelajari. Itu boleh itu jigsaw. Itu modelnya. Bisa juga begini. Aku kasih ke satu orang, mereka yang menyebar ke belakang. Itu juga sudah jigsaw. Iya, jadi kita dulu kan baru kita bagi rekan-rekan berbagi mau mereka menghadap ke depan nggak apa-apa. Itu sintaknya Pak. Jadi kita harus kenali dulu modelnya, model pembelajarannya apa, baru masuk ke nih. Jadi kita harus belajar juga ya model itu apa, metode itu apa, strateginya apa. Oke, kan? Nah, ya. Nah kita lanjutkan lagi asesmen. Dia buat asesmen awal pembelajaran. Kemudian ada formatif. Ini formatifnya gini, membuat resume materi sistem organ. Nah ini membuat materi sistem organ ini formatif. Jadi selama pembelajaran kita diharuskan membuat asesmen formatif. Bukan harus gini ya, bukan harus yang begini buat ini enggak. Tanya jawab pun itu sudah formatif. Begitu. Dan ada baiknya yang apa tadi yang itu pertanyaan apa? Yang formatif. Nah, itu sudah formatif, ya kan? Oke, ini ya. Nah, yang penting adalah asesmen formatif itu ada di situ. Mungkin kalau tanya Ibu, Boleh. kalau di rancangan pembelajaran di mana? Ya, rencana pembelajaran. Kita kayak gimana ya? Yang aku sulit itu buat itu langsung ke asesmen sumatifnya terampil. Sementara kita masih kasih materi nih. Enggak apa tuh. Kalau nanti justru itu tidak terpakai malah ada asesmen yang baru di situ boleh diganti. Makanya Bu asesmen sumatif ini sebenarnya tidak harus semuanya. Ibaratnya kan ada contoh yang mau kita kasih ke anak. Makanya Bu asesmen sumatif itu Bu tidak harus diujikan yang perbab itu tidak kan. Contohnya itu bisa sebagai latihan Ibu pakai. Iya kan? Kita tadi sudah bilang kan, kalau sudah selesai pembelajaran kita buat latihan. Hari itu juga silahkan. Kalau Ibu rasa itu sudah mereka bisa kita untuk uji. Itu artinya asesmennya. Nah, kalau memang yang ini, oke, silakan Ibu Esther. Ya. Untuk di dalam modulnya itu kita buat kata-katanya itu siswa mampu mengidentifikasi atau penjabarannya itu lebih spesifiknya di mana Bu? Apa dikaitkan kayak KPD kah, permasalahannya kah? Kemudian itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika dia kayak KPD, katakanlah KPD kita lagi bahas bilangan dan pangkat. Nah di KPD itu kan tentu ada urutan dari sintaksi model pembelajaran itu. Ya, Nah si pemahaman mendalam ini tuh bagaimana gitu, terutama di KPD dulu itu apakah sama saja atau cuma di modul ajarnya yang memang lebih spesifik harus ada sih tadi berkesadaran, berpangkat sama sih pengumpulan itu. Tapi kan di real KPD bagaimana? Intinya hanya begini Bu. Ketika Ibu membuat kegiatan inti memakai singkat dari modul pembelajaran yang Ibu inginkan,
Nah, di mana di situ yang ibu rasa, yang ibu rasa sih, yang sesuai dengan yang namanya BBM tadi, letakkan aja di situ. Ikuti aja sintanya yang ngapain. Kayak ini, yang pertama nih, apa PBR kan, ketika kita memberikan masalah nih, ada gambar, itu sudah masalah nih, dia termasuk di kategori mana? Berkesadaran kah, menyenangkan kah? Nah itu langsung letakkan nih, ketika di sintanya itu bola dalam kurung, apa namanya tadi, berkesadaran gitu, langsung dibuat. Nah ketika mereka diskusi, itu apa? Menyenangkan ya kan? Artinya kan diskusi, presentasi menyenangkan. Nah berarti dia sudah menggembirakan, menyenangkan, langsung buat dalam kurung. Anak-anak tahapan itu langsung buat di dalam kurung. Nah gitu aja Bu, sintaknya itu tetap ada. Di sini adalah ketika kita meletakkan. Kalau yang dulu yang di kurikulum merdeka apa yang sering kita letakkan? Diferensiasi kan? Ketika ini diferensiasi proses, diferensiasi apa lagi ya? Produk gitu kan? Jadi itu kita letakkan. Sekarang apa yang kita letakkan? Ini apa namanya? BBM-nya gitu. Sudah terjawab ya? Saya juga sampai sekarang tetap juga belajar mengenai sintak itu, lupa-lupa ingat juga ya. Ya, kita lanjut ya. Asesmen sudah oke ya. Nah, ini lampirannya. Ini soalnya, jawabannya. Nah, kalau ibu memang merasa, oh asesmen itu cocoknya ini cocoknya hanya di soal latihan. Apa Ibu Sony? Latihan dibuat kan? Memang kadang-kadang ketika kita sudah selesai, ternyata ini nggak cocok diujikan ke anak-anak. Apa matematiknya gitu Bu? Kalau ini nanti dibuat, bisa-bisa anak-anak itu gagal yang ujiannya, bisa-bisa nilainya rendah. Maka akan kita pakai gitu. Nah, di sini ya, asesmen formatif. Jadi rekan-rekan kesimpulannya adalah yang sudah saya kasih di drive dan itu sudah diperbaiki sama Ibu Sony, itu sudah oke. Tapi tetap disesuaikan kemampuannya ya. Jangan pula apa yang dibilang Bu Sony abu, itu pula abu ya. Kalau untuk modul aja itu kami kesulitan pertama dari belum nggak semua dulu ya, tapi pasti bisa mau masukkan di mindful, joyful, meaningful, itu. Terus kedua ditambah lagi hal yang menurut saya pribadi berat mencari integrasi sistem yang karena itu kan dasarnya ya saya contoh belajar apa struktur data di kelas 9. Struktur data ini ngajarin anak-anak bahwa konsep kontekstualnya itu di dalam dunia ini ada posisi tertinggi dan terendah, gitu kan? Nah kita sebagai kita tidak boleh sombong, gitu kan? Artinya kan karena tertinggi dan terendah. Nah pas di searching nih naskah kitabnya sombong, belajar dari Menara Babel, nggak usah pakai naskah kitab Bu, tidak apa-apa. Tapi itu diminta Bu dicontohin lagi di situ. Harus ada. Jadi ketika nanti ditanyakan ke aku, itu pakai ini sebagai dasar apa tentang kesombongan manusia. Waktu dia memberikan Menara Babel, kenapa tidak sampai ke atas? Karena mereka udah sombong duluan. Yang tadinya satu bahasa, akhirnya jadi berbagai macam bahasa aja pakai gitu. Nah, terus masuk lagi nih, bukan struktur data, operasi logika. Logika, gimana ya logika? Ternyata ketika searching di Google, logika itu sudah ada dari dulu. Nah, menurut Alkitab, semuanya logika itu sesuai dengan persepsinya manusia itu gitu. Ada logika kalau itu bulat, kenapa bulat kayak ini? Biasa itu bulat karena ini, jadi berbeda, ada apa? Dia pakai ayat bla bla bla, dia baca lagi. Jadi kayak kami itu jadi kayak apa ya? Sarjana apa sih yang suka bukan sosiologi, bukan teologi. Ada satu lagi sarjana teologi, tapi bagian untuk aduh Tuhan, ada sesi teologi. Iya, tapi dia ada bagian khusus apa ya namanya? Susahnya ngomongnya di sini, tapi susah penelaah. Ya, kayak penelaah gitu loh. Jadi dia memang bisa menafsirkan. Penafsiran. Nah, itu tidak semua manusia bisa memiliki itu. Jadi saya rasa gini aja Bu, saya juga berjemur dalam hal yang Kristenan. Jadi saya rasa saya boleh yang ringan aja. Disatukan saja kali ya. Maksudnya gini, kita ada satu perencanaan pembelajaran Sama gitu Bu ya. Sama, tapi nanti ketika ditanya sama dia kita bisa nerangin gitu. Karena kalau setiap tema dibuat hal yang berbeda, mungkin kurasa kawan-kawan nggak ngumpul gara-gara itu. Tinggal di situ ya Bu. Iya, yang pada situ kesetangnya kan belum lagi mempelajari asesmen. Mungkin kita harus belajar juga sama guru agamanya Bu ya. Iya,
Oke lah, jadi untuk yang itu Ibu ya, nanti kita akan fokus lagi ke kesenangan ya Bu ya. Nah yang di sini, nah ini kan di sini sudah ada Bu, mana ya? Nah ini nih, ketika orientasi itu sudah termasuk berkesadaran dan bermakna, itu aja Bu. Nggak usah kita capek berpikir, ini saja. Ini sudah ada di contohnya nih. Nanti kami tadi kita cekatnya. Ketika pengumpulan data dia sudah bermakna menggembirakan. Jadi kayak ini kan ada berapa memahami, mengaplikasi sama merefleksi ya. Iya, 3 ya. 3M yang ini, 3M. Tapi kalau yang prinsip pembelajarannya itu ada berkesadaran BBM. Oh, nah maksudku tadi kan ada apa sih namanya tadi? Yang bukan lagi itu di atas itu desain pembelajaran. Iya, iya. Nah, Oke, desain, ini ya. nah itu kan desain pembelajaran itu berarti di dalam atau pengalaman belajar ya? Enggak, ini Beda. pengalaman belajar yang Desain pembelajaran nah ini nih. Nah, yang joyful, meaningful, mindful itu Itu di pengalaman. Oke. Iya, di pengalaman ya. Berarti di situ yang termasuk inti awal. Iya, benar. Iya, di awal intinya itulah pengalaman belajar Iya, mereka. berarti di situ yang dimasukin ya. Jadi Iya. banyak kegiatan inti dan Maka ini kan merancang tujuan pembelajaran nih, nah. Iya. Nah, tahapan awal inti itu pengalaman belajar mereka. Nah, kita di sini. Iya, jadi kita hanya perlu fokusnya di sini. Jadi rekan-rekan nggak usah pusing memikirkan apa ya, mau apanya. Ketika rekan-rekan berefleksi, melakukan refleksi kan sudah termasuk dia berkesadaran. Iya kan? Nah, itu karena dia berkesadaran gitu. Jadi intinya di sini nanti saya kirim ya. Jadi gak usah aku di sini apa ya, ini aja, ini saja sudah, kan? Nengok aja ini. Kalau misalnya rekan-rekan rasa ini tidak cocok di hal yang ini mengembirakan, nggak apa-apa, itu tidak masalah. Yang penting dia sambil belajar kita fokus ke sini dulu, bagaimana meletakkan. Dari saya berbahasa saya lebih ini kan? lagi Bu, Boleh. Maaf Ibu Retna. Iya sekarang. Setiap guru itu punya otoritas sendiri gitu. Siap. Ketika membuat perencanaan pembelajaran itu kayak saya dan Bu Bebi nggak sama nih. Oke. Ya kan? Pertama satu perbedaannya beda jenjang. Nah. Ya kan? Terus kedua, walaupun materi kami sama, karena kami punya 4 elemen ya kan, yang harus kami ajarkan. Nah, misalnya saya di elemen pertama itu berpikir komputasional. Saya buat 2 kali pertemuan. Bisa. Nah, tapi 2 kali pertemuan, sorry. Untuk satu tema itu sampai 4 kali pertemuan. Iya. Nanti tema yang berikutnya lagi 4 kali pertemuan, berarti 8. Nah, itu boleh digabung nggak? Atau kita berdiri sendiri? Jadi misalnya ini alokasi waktu, saya harus bikin 8 kali 40 menit. Berarti di dalam perencanaan pembelajaran saya, tema 1 ada di atas, tema 2 ada di bawah, atau harus terpisah? Ada di satu elemen. Kalau satu tema itu, ibu buat jadi 2-3 kali sampai 4 kali pertemuan itu bisa. Bisa ya, maksudnya disatukan kan? Disatukan. Perencanaan pembelajarannya Langsung disatukan aja. Nanti kalau 8 kali pertemuan iya, dibedakan. tapi lampirannya di belakang harus lengkap juga. Iya. Meminta LK ini lagi ya. Iya. Lembar kerja. Tapi saya pertemuan pertama tema yang pertama LK-nya beda. Tema kedua LK-nya beda. kalau ibu buat LK, kalau nggak buat LK kayak kami 1 JP. Masa LK terus bu? Ini kan? Nah jadi ibu karena ibu memang 21 di 2 JP itu silakan buat LK. Ini ya. Oke, ini sambilan nih kita ke inquiry kolaboratif, Bu. Ya, ya boleh Pak? Kan di model perencanaan pembelajaran kita itu kan dimasukin ke resolusi sama Iya Pak. Kita perencanaan itu kan per TP boleh. buat per TP kan. Ya. Berapa kali pertemuan Pak? Berapa kali pertemuan? Mungkin ada 2 atau 3 atau 1. Ya. Misalnya bisa nggak misalnya di satu topik itu integrasi kekristenan itu sama, tapi misalnya di pertama kedua itu membahas tentang penciptaan, pertemuan 3 4 membahas tentang kejatuhan. Jadi kita nggak bahas semuanya gitu. Jadi berurutan di satu bab itu untuk integrasi kekristenan. Kalau saya rasa begini ya Pak, saya sih tidak mau ya nggak ribut-ributan kalau masalah di situ. Jadi saya rasa untuk satu bab itu satu integrasi kekristenan sudah cukup Pak, satu TP itu. Dan di mana Bapak memasukkan ketika Bapak mengajar. Apalagi kita Pak 213.
Nggak mungkin kan Pak, setiap 2 sampai 3 menit kita ada integrasi Kristen kan Pak, lupa dong gitu kan. Nah gitu aja, namanya memang satu TP itu langsung beda dengan satu integrasi Kristen. Berarti dibahas sama itu. Iya, berulang pun kan nggak apa-apa Pak, berulang ingat. Kalau misalnya Bapak sampaikan ini nanti lupa. Kayak saya kemarin koordinat Kartesius, selama itu ya itu tetap saya bilang ya ini apa horizontal vertikal, ya kan, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, ya kan? Itu di sila keberapa 1 sampai 4 sampai beberapa kali, jadi mereka ingat keempatnya apa? Iya Bu, oh ibu ya, keempat ya mengasihi Tuhan ya gitu. Jadi berulang kali juga. Lebih bagus juga sih Pak, karena kalau sekali kadang mereka lupa juga gitu kan, jadi mengingatkan terus. Tapi sebenarnya sih kalau menurut saya, sudut saya ya, saya nggak tahu nanti dengan guru agama ya, baiknya 1 kali untuk 1 TP itu 1 aja Pak integrasi Kristen. Saya rasa nggak perlu itu bagus. Kalau sampai banyak-banyak, saya gitu Pak. Saya nggak sama sih Bu. Jadi jujur saja sama seperti yang Ibu Sony katakan, saya juga amatnya disebut Pak ya. Kalau yang lain saya itu cepat Pak. Di itu, aduh, sudah sampai saya tanya si Mbak Google, si Eka, si Gemini, sama ya. Nah ini, oh contoh Ibu Sonia, contoh Sonia. Nah, PDT ya, oke. Nah di sini inquiry kolaboratif. Nah ini sebenarnya yang saya bilang tadi ya, bagaimana kita lintas antar mapel yang kolaboratif. Nah ini kita di sini guru bekerjasama. Ini tantangannya tadi kelas. Kemudian bagaimana kita mendesain strategi yang tepat sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian prinsip-prinsipnya. Nah ini nanti saya bagi aja ke rekan-rekan ya, bagaimana berbasis data yang buktinya, kemudian bagaimana kolaborasi yang tepat. Oke. Nah kemudian nilai-nilainya kita harus percaya sama teman, sama anggota tim, kemudian keterbukaan kejujuran bersama tim juga. Di siklusnya. Oke, ini ada kita mengidentifikasi sama entry juga, kemudian kita merancang, mendesain, kemudian pelaksanaannya, kemudian bagaimana nanti kita berbagi peran. Nah disinilah yang harus kita lakukan untuk nanti yang program nanti. Jadi ini namanya inquiry kolaboratif bersama dengan masyarakat lainnya. Ini sudah saya buat sedikit, nanti ke depannya yang lebih tahunya nanti kita juga sama-sama belajar juga, akan ini juga kami juga masih harus menggali lebih dalam mengenai inquiry ini. Cuma di sini rekan-rekan kita harus melakukan kolaborasi dengan teman kita. Nah di sini kan ketika ada materi IPA ini menghadapi tantangan pembelajaran tentang banjir, kemudian muridnya berasal dari lingkungan yang mendapat banjir, maka di sini bagaimana pada sehari-hari. Nah, apa yang kita lakukan? Tahapnya apa? Kita identifikasi dulu, kita kumpulkan pemahamannya, apa peran guru, kemudian apa outputnya. Nah, kemudian kita desain seperti apa pembelajaran yang cocok dengan anak-anak yang tadi, tapi ini bersama dengan rekan yang sama ya, apakah sama dengan ekstra itu tidak masalah. Jadi bagaimana peran ini? Nanti ini akan saya bagi rekan dan teman-teman mengenai siklus inquiry kolaboratif. Karena saya pun berpikir pasti akan lebih menarik ketika kita membahas tentang pembelajaran ya, karena kita itu lebih pentingnya adalah di bagian itu. Nah yang terakhir ini adalah kita merefleksi dulu. Ini sudah termasuk apa tadi Ibu? Refleksi? Asesmen apa? Iya,
Kalau asesmen ini, asesmen yang saya tanya, ini asesmen apa? Formatif, ya kan? Siap? Oke, BBM-nya baru ini berdasarkan ya, oke. Tuliskan bagaimana perasaan Bapak Ibu. Saya tadi lupa bawa ini. Sticky note, tidak apa-apa dituliskan ibu masing-masing. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti pengimbasan pembelajaran mendalam? Boleh langsung aja lah ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu pengimbasan pembelajaran mendalam? Perasaannya. Iya, perasaannya. Senang, ilmunya baru, tahu siapa yang juga. Kadang-kadang boleh bantu ambil sticky note aja dari sana ya. Oke. Kemudian tuliskan, nanti langsung ditulis ya. Tuliskan hal baru yang Bapak Ibu ketahui ya. Oh ada, oh biar nggak apa kecil, tidak apa-apa. Nanti kita foto. Satu orang 3, satu orang 3, satu orang 3 ya. Yang kedua, boleh ya. Tuliskan hal baru yang Bapak Ibu dapatkan selama mengikuti pengimbasan. Silakan Pak Riki. Apa hal baru yang Bapak dapatkan? Oh, dijawab ini. Iya, saya sambil itu nanti. Banyak sih Bu, mulai dari cara asesmen, Ya. kemudian cara menentukan bermakna, bagaimana mendidik bagaimana juga. Nah gini kan, kemarin sudah dijelaskan Ibu Reni, makanya kami ulangi lagi. Pasti lebih pahamnya ketika kita kelas kecil. Makanya Ibu Reni kan kulit-kulitnya sudah kami rancang itu, Ibu yang kulit-kulitnya ya dibuka ke teman-teman ya, gitu kan. Kurang besar ya Ibu Sonia. Aduh, kurang kecil ya. Karena aku nggak pakai kacamata. Oke. Tuliskan. Ini gambar senyum atau tulis? Terserah Bu. Tuliskan bagaimana perasaan Ibu. Mau pakai emoji boleh, kan? Kemudian tuliskan tantangan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar. Saya ulangi ya, apa prinsip pembelajaran? Prinsip BBM. Nah, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jangan lupa. Kemudian pengalaman belajar. Apa pengalaman belajar? 3M. Apa 3M? Iya. Nah, kita kadang mengaplikasikan ya Bu. Nah, prinsip BBM pengalaman itu adalah 3M. Saya juga kadang makanya ingat terus prinsip BBM. Oke, kalau sudah boleh ditempel ini di sana Bu. Biar saya foto. Tantangan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam. Apa tantangan Bapak Ibu rasanya? Kalau saya, tantangan saya itu tadi kan sudah Ibu ngomong tadi kan, menentukan, merancang langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran. PPB itu pola pikir bertumbuh. PPT pola pikir tetap. PPB, iya BBM Bu, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kamu satu lagi 3M. 3M. Itu latihan ini. Tuliskan tantangan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam. tantangannya. Iya, tantangannya. Tadi sudah saya sebut untuk saya. Saya sampai sekarang masih berbunga dalam ya, boleh. Silakan ditempel Ibu. Tantangannya apa ya? Ini ya Bu. Iya. Ini papan tulis bukan ini. Bermakna. Apa tulis ya Bu? Ibu Esther nanti sambil difoto ya Bu ya. Enggak nempel ya Bu. Enggak Bu. Enggak ada selotip ya Bu ya. Ada Bu. Boleh selotip aja. Buat sini aja, nanti fotonya di sini. Ini pas-pas itu Bu. Lalu tiketnya Tidak lengkap. Selotip aja. Di
Yang nomor 1 digabungnya Bu. Semangat untuk membuat perjalanan pembelajaran yang terbaru. Semangat. Semangat. Ditambahkan ya Bu kalau ada lintas antar mapel. BBM. Oh. Anak-anak kita berapa? Yang mana yang BBM? Ada lambungnya. Berkesadaran. Berkesadaran dulu. Yang mana yang berkesadaran? Kan Berkesadaran. apa aku? Iya, berkesadaran. Apa BBM nya Bu ya? Aku aja gitu, prinsip-prinsip. Tinggal kita doa selesai ya Kakak. Karena target saya itu paling lama jam 4. Apa lagi? Tantangannya. Contohnya lagi ini. Tulis Pak, tulis ya. Wes. Selesai dilakukan ya. Wah, aman. Nanti dipakai ya Bu. Ini depan situ. Oh Pak Rizky dipakai dulu. Iya. Enggak kan? Oh, enggak. Riki, punya Rizky. Iya Rizky. Kamu panggil Rizky. Iya. Pak Rizky kata Ibu. Lupa besok. Ini kan lupa gelap dan terang. Iya deh. Ya, oke, silakan Pak. Ini benar ya. Langsung tangan dari satu Ibu. Oke. Silakan Ibu Cantik Isanto. Yang kita tadi sudah kita ada di sini. Yang ini. Nanti kita foto bersama Bos. Makanya kan mana caranya ya? Oke rekan-rekan, terima kasih ya untuk hari ini. Walaupun sedikit yang bisa saya bagi, jadi semoga itu bisa bermakna pada rekan-rekan semua. Pada Yesus memberkati. Kalau ada yang kurang mohon disempurnakan. Nanti saya akan kirim mengenai materinya. Kalau ada yang lebih yang saya kasih, semoga itu bermakna bagi rekan-rekan semuanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyelesaikan kita doa dipimpin oleh Ibu Nana. Asik. Saya saudara. Kita dalam doa. Terima kasih Bapak kalau sore ini boleh menyampaikan kami Terus